filsafat isinya demotivasi semua. Demotivasi? Gimana tuh demotivasi itu maksudnya gimana? Nggak ada kata-kata motivasi. Oh gitu. Jadi kayak gimana tuh? Motivasi itu kan basisnya logikanya universal, jadi semua orang bisa paham. Selamat datang di Podtrip Podcast sambil ngetrip. Ya balik lagi tadi kita ngomongin apa nama jurusan filsafat. Ya. Jadi yang dipelajari itu apa aja sih filsafat itu, tentang agama atau apa sih sebenarnya? Atau apa sih yang dipelajari? Filsafat tuh sebenarnya ibu dari segala ilmu. Ibu dari segala ilmu. Iya, filsafat tuh dia ilmu yang multidisipliner. Dia bisa nyangkut kemana aja. Jadi dulu pas awal-awal tuh kan masa filsafat tuh bahas tentang teologi, ketuhanan, sains kayak gitu. Kalau sekarang mungkin berubah. Jadi kalau dulu filsafat baru ada kejadian. Kalau sekarang kejadian dulu baru difilsafatin. Oh. Kayak gitu, eranya bisa dibagi. Waktu itu dasar-dasar filsafat tuh ya? Iya, Ya. Waduh. kalau dulu awalnya dasar-dasar filsafat dulu. Itu dibagi tiga, ada aksio itu ngepelajarin kenapa sesuatu itu bernilai. Kalau onto itu apa itu sesuatu. Waduh, foto tuh apa itu sesuatu? Dia mempertanyakan secara ontologis keberadaan, eksistensi di realitas itu kayak gimana. Kayak Tuhan itu dipertanyakan, itu di ontol biasanya. Kalau aksio itu lebih ke nilai-nilai. Kalau epis itu lebih ke kenapa hal ini itu terjadi, itu lebih ke pelibatan eksperimen kayak di sains. Itu dibagi tiga kategori. Waduh, ngerti nggak? Ngerti nggak? Kayak gitu. Yang penting kita tuh mulai paham sih sebenarnya kalau dikasih tahu gitu ya. Kalau kan nggak tahu gitu ya. Tapi lumayan alhamdulillah tuh jadi tahu ya maksudnya kayak gitu. Jadi ada tiga ya, kebagi tiga. Iya, gitu ya. sengaja dibagi tiga. Oh, jadi kalau udah mau beres tuh penjurusan gitu tuh enggak? Iya, penjurusan biasanya. Saya fokusnya di aksio. Apa? Iya, aksiologi. Aksiologi itu berarti Membahas tentang makna. makna. Iya. Waduh, dalam banget. Jadi kayak gimana tuh? Saya kalau kasus gampangnya sih kayak di seni mungkin, kayak di etika. Etika bukan kayak gimana seseorang harus melakukan sesuatu, tapi lebih kepada gimana cara orang melakukan sesuatu. Oh, gimana cara orang melakukan sesuatu? Iya, apakah itu bisa dijustifikasi sebagai sesuatu yang benar atau salah? Itu tergantung ke pribadi masing-masing. Iya. Itu kan itu ya. Tapi bukan cara orang berperilaku. Etika itu bukan cara orang berperilaku. Jadi kalau dunia nyatanya tuh misalkan udah beres nih kuliah nih kan? Iya. Itu pengaplikasiannya ke arah mana kalau kayak gitu tuh? Kalau pengaplikasian sih itu pengaplikasian apa ya? Mungkin pengangguran kayak. Lebih ke itu mungkin ya. Apa ya? Kalau lihat kalau Rocky Gerung kayak gitu ya? Iya. Bisa dia bisa masuk kemana-mana ya? Bisa masuk kemana-mana politik, sebenarnya bisa filsafat. Iya. Oh, jadi Tergantung kitanya aja dulu. Kayak filsafat tuh sebagai landasan aja, sebagai yang fundamentalnya aja di kita. Kalau selebihnya buat masuk ke penjurusan seperti itu ya kita ya buat skill sendiri kayak gitu. Tapi filsafat sebagai apa ya? Mungkin mental modelnya di kita aja. Buat ngebantu kita cara pikir, buat kita bantu runut proses berpikirnya gimana, terus evaluasinya gimana, mencari problemnya itu gimana, itu ngebantu proses. memang cocoknya jadi dosen itu. Ya bisa jadi dosen. Tapi berbagai macam jurusan kayak bisa tuh ya? Benar nggak? Bisa aja, Ya, lebih ke di dalamin aja. ya gitu ya, lebih ke sana. Kalau lihat-lihat apa yang senior yang udah lulus gitu, Ya. itu biasanya dia kerjanya di apa tuh, atau usaha atau apa gitu?
ada yang usaha ternak lele ada. Ternak lele. Ya macam-macam usaha. Oh, tapi sampingannya gitu. Iya, sampingan ada. Tapi fokusnya apa tuh biasanya kalau yang itunya gitu, yang Kalau fokus gimana? bergengsinya lah gitu. Bergengsi kalau usaha, usaha kayak gitu. Ya, misalkan lulusan filsafat UI gitu. Nah, lihat generasi kakak tingkat yang udah lulus gitu. Iya. Itu rata-rata jadi apa gitu? Oh, itu macam-macam, Mas. Macam-macam? Iya, ada yang public figure, ada yang politik, ada yang masuk pemerintahan, ada yang masuk ya jadi wira swasta, ada entrepreneur kayak gitu juga ada. Dan juga kerja di startup atau agensi kayak gitu juga ada. Jadi nggak- luas ya. Iya, jadi emang luas misalnya. Kalau misalkan kita ngelamar CPNS tuh, Ya, nah kan bisa aja. jurusannya kecuali kalau yang segala jurusan gitu ya. Iya, yang segala jurusan masih masuk gitu. Masih masuk ya. Kalau misalkan fokusnya gitu biasanya kan kalau misalnya jurusan akuntansi untuk nanti dia Itu kan spesifik. Ya, itu kalau filsafat gitu berarti kayaknya kalau filsafat spesifik kayak gitu ya mungkin masih masuk katanya akademisi sih, Mas. akademisi ya. Iya. Rata-ratanya gitu ya. Riset Soalnya atau kan nggak dosen itu macam. iya, bener. Soalnya pemikirannya kan Iya. beda gitu ya. Iya. Cocoknya memang jadi dosen, jadi akademisi, benar-benar. Iya, jadi akademisi. Berarti harus lanjut lagi dong dari S1 ini. Iya, bisa aja. Kalau memang fokusnya di akademisi emang harus lanjut. Oh iya, benar-benar. Saya Rocky Gerung. Itu tapi hebat ya kayak gitu. Dia S1 tapi bisa ngajar yang S2 kalau nggak salah. Itu pengecualian tuh gimana tuh, hebat banget pemikirannya. Makanya dia dikeluarin. Makanya udah dikeluarin. Iya, kalau nggak salah dikeluarin. Oh, tapi sempat keajarin nggak? Nggak sempat. Saya angkatan 2019. 2019. Iya, enggak. Oh iya. Pak Rocky itu teman berapa ya? 2013 kalau saya udah keluar. Oh udah lama juga ya. Iya, udah lama. Lama juga. Keren. Filsafat. Ya. Benar, banyak bikin buku kayaknya gitu ya. Iya, Kan nulis teori. bayangan aku tuh filsafat tuh ilmunya tuh bisa mempengaruhi orang ya. Benar ya? Benar nggak? Iya, Jadi kayak benar. mempengaruhi mirip-mirip psikologi tapi beda gitu ya. Iya, bener. Iya kan kayak bisa mempengaruhi orang tuh filsafat tuh. Jadi apa namanya tuh? Ya, cocoknya memang jadi pengajar gitu ya. Jadi belajar bisa. Jadi pengajar tuh ya bisa jadi dosen atau apa, atau jadi mentornya pejabat atau apa gitu Iya. gitu. Jadi advokat, Advokat, jadi penasehat kayak gitu. Penasehat ya, penasehat. Iya, penasehat masih. Ya, tapi habis beres kuliah nih rencana mau kemana nih? Wah, santai dulu habis kuliah. Mau santai nih. Udah 4 tahun kuliah terus. Umur berapa gitu mas? Umur saya 200. 21. Masih muda Masih banget. Masih muda banget. Pinter ya. 21 udah beres kuliah tuh. S1 filsafat ngeri ya. Aduh. 21 masih bisa jadi itu. Masih banyak peluang kalau 21 ya mas ya. Iya. Mau jadi ODP kalau di perbankan gitu ya. Atau mau jadi apa gitu Jadi Intel juga bisa, Pak. bisa benar. Oh benar filsafat kan bisa mempengaruhi orang. Benar. Jadi selain apa ini sekarang nih mudik ceritanya mas, Iya, saya liburan lah. liburan. Bentar lagi juga Idul Adha kan. Oh iya benar. Jadi kumpul keluarga dulu. Oh benar. Jadi besok guys Idul Adha. Kalau Muhammadiyah ya besok ya atau sama sih? Saya nggak tahu, Mas. Nggak tahu, pokoknya ini nih kita beberapa hari menjelang Idul Adha nih guys. Yang penting Idul Adha, ya. Yang penting kurban. Jadi sekarang kumpul keluarga nih mas. Iya, kumpul keluarga. Di Banjarannya. Terus luar biasa di situ. Makasih banget nih Iya. Mas Gama mau duduk di kursi panas nih di mobil ini nih. Jadi cerita ini nih setelah off berbulan-bulan akhirnya mudah-mudahan bisa semangat lagi buat bikin kontennya nih. Ini bintang tamu pertama lagi nih setelah off lama nih. Makasih Mas Gama nih. Gak Iya. apa-apa saya upload nanti kan ya.
Kalau ada yang mau di skip katain aja, bilangin aja nanti. Ya. Aduh, Mas, kamu ada pesan-pesan nih? Ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan nih buat anak-anak zaman sekarang atau yang buat yang nonton gitu ya? Biar termotivasi gitu. Waduh, filsafat isinya demotivasi semua. Demotivasi? Gimana tuh demotivasi itu maksudnya gimana? Nggak ada kata-kata motivasi. Oh gitu. Jadi kayak gimana tuh? Motivasi itu kan basisnya logikanya universal, jadi semua orang bisa paham. Makanya kalau anak filsafat ngasih motivasi itu ya kasarnya itu kayak bullshit lah. Waduh. Iya, jadinya ya kalau misalkan dikasih saran spesifiknya untuk siapa, pelajar atau Untuk yang nonton deh. yang nonton, Nah. ayo masuk filsafat. Dah. Oh tuh, Intinya itu aja. ayo masuk Ayo filsafat. masuk Waduh, ayo masuk filsafat kata Mas Gama. Oke. Waduh. Memang saya bayangin filsafat tuh, aduh ngeri banget ya. Itu apa lebih ke ilmu apa, kalau misalkan tugas-tugasnya tuh kayak itu, kayak apa namanya tuh, kayak sosiologi gitu. Sosiologi kan banyak kayak nggak perlu matematika gitu ya, apa namanya, lebih perbandingan kayak gitu, enggak? Perbandingannya di argumen biasa. Argumen. Biasa di mainnya di argumen. Ada juga praktek, misalkan ke museum kemana. Oh. Buat eksplorasi aja. Ada juga kalau kayak misalkan tugas lingkungan, filsafat lingkungan ya kita ke hutan mana dan sambil belajar itu ada. Jadi nggak blok di kelas doang Yang nulis, tapi yang basisnya jurusan filsafat emang dia nulis. Jadi kemampuan nulis emang perlu diperhatiin. harus pinter nulis aja, rajin nulis ya deh. Ya kedua-duanya, terus rajin nulis. Benar. Mas Gama memang rajin nulis dari dulu. Iya, saya emang suka nulis dari fiksi tapi Fiksi. Oh, tapi kebiasaan tapi jadinya. gimana tuh supaya kita bisa rajin? Kita harus mencintai atau gimana? Kalau nulis dulu harus, kalau mencintai itu apa ya, lebih ke harus apa ya, memaknai aja dulu nulis itu buat apa sih sebenarnya, tujuannya buat apa. Nulis itu tujuannya buat apa? Dan gak harus yang ribet-ribet banget, yang penting maknain hidup aja yang gampang. Maknain hidup yang gampang. Ya ntar juga kalau nulis itu pasti, karena nulis itu kan bentuk proses refleksi dari lingkungan, dari gimana orang ngelakuin kita, gimana kita belajar sama orang, itu kan kebentuk di tulisan. Nah proses berpikir di tulisan itu kombinasi dari cara kita melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi ya, sebenarnya kalau kita biasa punya kejadian sama orang lain, terus punya ilmu sama orang lain atau sama lingkungan, kita ngelihat masalah sistemik, struktural kayak gitu, itu udah biasa sebenarnya buat nulis. Tinggal dibiasain nulisnya aja. Tinggal nulisnya aja. Ada Yang teknik penting pengalaman. Ada teknik nulis nggak? Waduh, kalau teknik nulis saya nggak bisa. Ya kadang kan kita, nih saya pribadi gitu ya, pas inget nulis, pengen ceritain sesuatu gitu ya, Ya. tapi tiba-tiba ada kegiatan lain, berhenti dulu, kebangkitin supaya bisa nulis lagi, gimana tuh ya? Waduh, kayak gitu. Gimana tuh Mas? Harus fokus, itu aja yang dikerjain dulu, jangan keganggu sama yang lain gitu. Itu sebenarnya preferensi orang. Kalau saya sendiri, saya biasa tuh diem di tempat sepi. Oh, Ya saya cari tempat senyaman mungkin aja buat nulis. Terus cari tempat sepi di gereja misalnya, ya. atau enggak di mana, kalau di kafe kan sekarang masih sepi ya, Iya. masih ramai lah. Ya. Atau enggak di kamar, itu saya udah nyaman. Sebenarnya cari tempat yang nyaman aja dulu baru nulis. Cari tempat biasanya nggak ada. Oh, cari tempat yang nyaman baru nulis.
Iya. Oke, itu salah satu resep dari Mas Kama tuh. Ada pesan-pesan nggak, Mas? Ada pesan-pesan. Pesan-pesan terakhir. Nah, kita udah mau nyampe nih, tinggal 6 menit lagi. Pesan-pesan buat yang itu ya. Buat yang nonton, buat anak muda, generasi muda, pokoknya pasti ini yang nontonnya pasti macam-macam ini nih, macam-macam dari berbagai macam lini gitu ya. Iya. Ya karena latar belakang saya filsafat, belajar harus filsafat sedikit aja. Karena filsafat itu apa ya? Dia basis pengetahuan buat kita ketahui sesuatu. Oke, keren. Oke guys, ini lokasinya udah mau nyampe sampai tujuannya Mas Gama nih. Aduh, alhamdulillah ketemu Mas Gama nih. Di sesuatu yang nggak direncanain. Kalau direncanain suka gagal biasanya. Nah ini sesuatu yang nggak direncanain. Mudah-mudahan dari video yang teman-teman nonton ini bermanfaat, ada hikmahnya, ada yang bisa dipetik dari semua yang kita bicarain tadi nih, walaupun ngalir ngidul, ngalir aja gitu. Dari dari Bikomol sekarang udah mau ke Banjaran. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya yang nonton. Oke, aku izin ya Mas ya, buat diupload ya Mas ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.